Mayoritas orang Indonesia bodoh, low IQ. Ini bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah dukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, ini guys, ada satu video nih yang lagi viral di Indonesia, yang lagi ngebahas tentang keadaan di Indonesia itu seperti apa guys gitu. Oh ya guys, gue pengen ngucapin selamat Hari Merdeka untuk semua masyarakat Malaysia, khususnya kerajaan Malaysia ini. Selamat Hari Merdeka dan Hari Kebangsaan. Mudah-mudahan Malaysia semakin maju dan semakin berjaya ke depan, dan rakyatnya semakin makmur, semakin sejahtera. Terima kasih teman-teman. Oke, karena gue 2 hari nggak buat video di waktu Hari Kemerdekaan Malaysia guys. Cuman buat satu video video shoot itu saja guys, video pendek itu hari, karena gue sempat datang ke Putrajaya, tapi nggak lama di Putrajaya, nggak sampai habis upacaranya di sana, nggak sampai habis waktu Hari Kebangsaan pun sempat hadir ke sana, tapi sekejap saja, nggak lama di sana guys, karena ada kerjaan, cuman mampir ke sana dengan kawan-kawan. Jadi oke lah, tapi nggak apa-apa lah. Di situ gue merasa bahagia bisa berada di tengah-tengah masyarakat Malaysia yang sedang merayakan hari kemerdekaannya. Oke guys, ini ada satu video, kita tonton bareng-bareng. Ini dia videonya guys. Guys, aku pengen masyarakat Indonesia bisa maju semua. Dan demi keinginan ini, aku harus membahas hal yang agak pahit. Mohon maaf, minta izin ya. Kali ini aku membahas hal pahit yang mungkin kamu gak suka, yang mungkin menyinggung kalian. Tapi ini harus dibahas kalau kita memang mau, bukan negara Indonesia yang maju, masyarakat Indonesia maju. Oke? Yeah, apa itu kenyataannya? Atau topik pahitnya? Topik pahitnya adalah kenyataan bahwa mayoritas orang Indonesia bodoh, low IQ. Ini bukan opini, ini bukan apa menurut saya. Kamu Google aja average IQ orang Indonesia. Googlein aja. Angka yang muncul 78, kalau nggak salah 48. Angka terendah di seluruh Asia Tenggara. Angka paling rendah. Nah, kenapa bisa seperti begitu? Serius, ini real question. Bukan karena orang Indonesia malas, tapi harus melihat dari sisi yang lain. Harus dikontras sekarang. Kontras dengan apa? Kamu sekarang coba Google. Kan udah Google. Average IQ orang Indonesia 78. Sekarang Google daftar orang terkaya di Indonesia. Nanti keluar di Wikipedia. Very good. Nanti keluar daftar orang terkaya di Indonesia di Wikipedia. Kamu cek kategorinya apa saja. Mereka kaya dari sumber mana? Ada yang kaya dari natural resources. Ada yang kaya dari minyak, dari kelapa sawit. Ada yang kaya dari macam-macam. Hampir semua, gak semua, tapi lebih dari 50% kaya dari sumber alam. Betul gak? Right? Kaya dari sumber alam. Yang artinya, apa itu modalnya? Ambil barang dari sumber alam. Ya tinggal ambil. Ambil besi dari tanah. Ambil emas dari Freeport dari tanah. Ambil ikan dari laut. Ambil batu bara dari tanah. Gak ada inovasinya. You lihat ke daftar ke orang kaya-kaya di Amerika, semua inovasi sesuatu teknologi. Elon Musk, si SpaceX, Tesla, si Steve Jobs, iPhone, semua ini teknologi, sesuatu hal yang you harus mikir, harus desain, harus ada proses yang kompleks, and then yes, you jadi kaya. Di Indonesia gak perlu kompleks, tinggal ambil dari tanah, jual. Tapi hasil penjualannya masuk ke tangan hanya beberapa orang minoritas, bukan mayoritas, bukan ke masyarakat. Nah, gimana caranya bisa meneruskan itu? Pastikan orang Indonesia bodoh, betul gak? Contoh, kemarin itu aku bukan kemarin sih, beberapa tahun yang lalu. Aku ke daerah di Kalimantan, aku gak perlu sebutin persis kota yang mana. Dan aku lihat dari pesawat, tanahnya itu bolong semua. Kayak ada banyak pohon, terus bolong pasir. Di mana-mana, right? Terus di kotanya sendiri ada sungai besar. Dan di sungai besar ini 24 jam tanpa istirahat ada kapal gede-gede semua. Kayak kereta, tapi keretanya isinya kapal semua.
Dan di setiap kapal tumpukan 3 gunung batu bara, right? Tumpukan 3 gunung batu bara, non-stop 24 jam. Dan semua batu bara ini, semua hasil penjualan batu bara ini yang dijual kemana-mana, ke Cina, ke I don't know where exactly, tapi pastinya ke orang yang bukan Indonesia, larinya ke satu orang. Orang lokalnya tahu siapa itu orangnya. Rumahnya gede, kontrol semuanya, right? One person. How do they do that? Ya pastikan masyarakat bodoh. Sehingga gak pernah mikirin bahwa kekayaan dari tanah dan sumber alam Indonesia boleh diambil cuma beberapa orang saja. Kamu lihat ke negara seperti Qatar, lihat ke negara seperti Saudi Arabia, kekayaan minyak dari negara tersebut dibagi, ya seberapa adil subjektif. Tapi lihat Ferrari dan Lamborghini di pinggir jalan umum, betul gak? Orang-orang terkenal kaya-kaya semua, betul gak? Terus kenapa orang Indonesia gak rata-rata kaya semua? Ada 300 juta jiwa. Nah, ada argumen, karena saking banyak penduduknya gak bisa bagi segitu banyak. Tapi I tell you what, setidaknya pilihannya bukan cuma UMR, susah dapat tahu tempe setiap bulan. Harusnya lebih dari itu kan? Betul gak? Dan kalau kamu terima keadaan ini, gak berubah apapun, terima bahwa kamu harus struggling, harus susah-susah hanya untuk dapat hal receh. Bukan apa ya, sesuatu hal yang decent. Ya itulah yang dimaksud pastikan masyarakat bodoh. Sorry to say, ini aku bukan maksud, kalau aku bisa membahas topik ini tanpa menyinggung siapapun, aku pasti bentuk kata-katanya beda lagi. Tapi ini gak ada cara lain, aku harus omongin pahit-pahitnya. Kamu dibodohin. IQ 78 guys, paham ya? Kalau masyarakat Indonesia, bukan negara Indonesia, kalau negara Indonesia pasti maju terus. Tapi who is negara? Siapa itu negara? It's not orang UMR. I tell you that. Negara terima duit dibagi ke siapa? Dipakai oleh siapa? Aku gak mau omongin. You harus mikir. Paham ya? Justru mikir. Dan kalau you mau ada perubahan, ya ini sesuatu hal yang memang harus paksa. Gak bisa cuma memohon. Nope. Memohon tidak cukup. Aku gak bisa omongin persis apa yang harus dilakukan karena ya itu nanti jadi problem buat saya. Tapi kamu harus sadar kalau kamu itu masyarakat Indonesia yang sekarang ini gak terima banyak. Mau hak kamu jadi beneran milik kamu, kadang-kadang memang harus maksa. Paham ya? Nah, ngomong gitu. Kalau kamu gak maksa, kalau kamu terima apa adanya, biarkan hidup jalan sesuai apa yang ditakdirkan bagi saya, something like that, ya berarti sistem ini berhasil membuat masyarakat Indonesia IQ 78 dan begitu terus sampai sumber alamnya udah habis. Contoh, Freeport emasnya lari ke siapa itu? You Google sendiri deh, aku udah mau ngomongin. Ketika emasnya udah hampir habis, oke, Indonesia silakan terima balik Freeport. Ketika batu baranya sudah habis, silakan bangun next Singapore-nya Kalimantan. Ketika ikannya udah, ya mungkin ikan masih terus-terusan deh. But you get the point. Ya, kalau kamu terima apa adanya, ya hidup kamu ya begitu aja. Apa yang harusnya jadi hak kamu di negara yang salah satu yang paling kaya secara sumber alam, paling banyak minyak, paling banyak batu bara, salah satu paling banyak seafood, makanan air laut, paling banyak kelapa sawit seluruh dunia. That's a lot of money. Where's your share? Oke, pikirkan, and kalau mau ada perubahan harus ada take action. Kalau enggak ya udah, life goes on. IQ 78. Seperti yang gue bilang di banyak konten gue, dimana Indonesia tuh memang sebenarnya kaya banget dari sumber daya alamnya. Jadi walaupun masyarakatnya penduduknya itu besar, penduduknya itu banyak, sebenarnya pernah ada seorang analis bisnis itu membuat satu analis di mana seandainya kekayaan kita itu benar-benar dikelola oleh negara dan dibagikan kepada masyarakatnya, itu bisa satu orang itu bisa dapat 30 juta per bulan dari semua kekayaan alam Indonesia, bahkan itu bisa lebih. Itu seorang analis, itu gue nggak nyebutin namanya, tapi kalian pasti udah tahu. Kalian bisa cari di YouTube. Beliau menyampaikan dengan gamblang sekali, dengan jelas sekali, dengan detail sekali dari sumber-sumber kekayaan alamnya. Bahkan satu orang Indonesia itu bisa mendapatkan 30 juta, bahkan itu bisa lebih. Seperti itulah kira-kira gitu. Dan untuk IQ, iya, seperti yang gue bilang, pernah gue bahas tentang masalah IQ itu. Seakan-akan orang-orang Indonesia ini memang sengaja untuk dibuat bodoh lah gitu ya. Seakan-akan dibuat gitulah gitu, kurang pintar lah gitu ya, kita perhalus lah kurang pintar, seakan-akan sengaja untuk dibuat kurang pintar gitu ya, agar segelintir orang itu lebih nyaman, lebih
efektif untuk membuat kekayaan alam Indonesia ini mengalir kepada mereka aja, bukan mengalir kepada masyarakatnya gitu. Itulah Indonesia kenapa rakyatnya itu sulit untuk sejahtera, rakyatnya itu sulit mendapatkan pendidikan yang layak, rakyatnya itu sulit mendapatkan seperti pekerjaan-pekerjaan, penghasilan yang sepatutnya mereka punya penghasilan, mereka nggak punya penghasilan gitu. Padahal kita ini sebenarnya kalau kita ini benar-benar tahu caranya, dan pemerintah itu yang mengelola semua kekayaan alam kita, mungkin kita ini contoh gua nih, mungkin gua nggak akan ada di Malaysia ini gitu. Jadi nggak akan ada perantauan, nggak akan ada orang yang merantau, nggak akan ada orang Indonesia yang keluar daripada negaranya. Karena di tempat kita sendiri sebenarnya itu kalau benar-benar bisa mengelola, waduh, kaya banget guys, kaya banget gitu. Ya, di Pulau Jawa itu tambang apapun itu kekayaan alamnya dari emas itu kurang ketimbang dari luar Jawa. Tetapi perlu diketahui ada beberapa tanaman yang tidak bisa tumbuh di luar Jawa tapi bisa tumbuh di Pulau Jawa. Itu seharusnya bisa juga menjadi sumber kekayaan dari Indonesia, sumber untuk membuat warganya itu sejahtera. Tapi nyatanya sampai sekarang masih banyak orang-orang yang miskinnya itu sangat miskin dan kayanya itu masih sangat kaya gitu. Artinya ketimpangan itu masih ada itu. Ini yang perlu kita buat perubahan sebenarnya guys gitu. Untuk ya percuma lah kita itu dibilang negara maju lah gitu, kita ini dibilang negara kaya, tetapi nyatanya di dalam negara tersebut ada orang-orang yang masih benar-benar kekurangan untuk makan, kekurangan bahkan tidak punya tempat tinggal, tidak punya rumah, tidak punya bahkan untuk makan pun cari sekarang makan sekarang, itu masih banyak itu seperti itu gitu. Jadi benar kata orang tadi itu ya seperti pernah yang gue bilang, manusianya dulu dimajukan maka negara itu akan maju dengan sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.